Tahukah kamu, banyak orang terjebak dalam hutang dan merasa seperti tidak ada jalan keluar. Tapi sebenarnya ada beberapa langkah sederhana yang bisa membantu mengubah situasi ini dengan cepat. Inilah rahasia hutang lunas dalam semalam. 5 amalan harian yang harus kamu coba sekarang. Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana 5 amalan harian pelunas hutang ini dapat dianggap sebagai pembawa rezeki, kekayaan, dan keberuntungan ke dalam hidup Anda? Tapi tenanglah, kamu tidak sendirian. Pertama-tama, mari kita bahas apa itu hutang. Hutang adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh kebanyakan orang, khususnya masyarakat Jawa. Tahukah kamu bahwa 99% orang di dunia pasti pernah mengalami hutang yang menumpuk, dan mereka merasa terjebak dan tidak tahu bagaimana cara keluar dari situasi ini. Hutang tidak hanya berdampak pada keuangan kita, tapi juga pada mental dan emosi kita. Mengapa hutang begitu sulit dihilangkan? Salah satu alasannya adalah karena kita seringkali tidak memiliki strategi yang tepat untuk menghadapinya. Kita hanya membayar minimum dan berharap bahwa hutang akan hilang dengan sendirinya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Apakah Anda merasa terjebak dalam hutang dan bingung harus mulai dari mana? Ternyata, banyak orang tidak tahu bahwa ada cara sederhana yang bisa membantu mereka melunasi hutang dengan cepat, yaitu dengan 5 amalan pelunas hutang dalam semalam. Hanya dengan mempraktikkan 5 amalan harian yang sederhana, tapi efektif dan sakti mandraguna, kamu bisa berhenti dari hutangmu dan memulai hidupmu dengan lebih bebas. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana cara melakukan itu. Percaya atau tidak, hutang tidak hanya berdampak pada finansialmu saja, tapi juga pada kesehatanmu dan hubunganmu dengan keluarga. Sebelum nonton, yuk subscribe dulu. Semoga yang subscribe dan like dikabulkan hajat dan keinginannya, serta dilunaskan hutang-hutangnya. Mari kita bersama-sama berkomentar tentang keluh kesah yang Anda alami, dan share kepada yang lain. Karena setiap kebaikan yang kita sebarkan, walau kecil, akan menjadi pahala yang terus mengalir. Tapi sebelum kita membahas tentang 5 amalan harian pelunas hutang tersebut, kita perlu memahami dahulu bagaimana rasanya terjebak dalam hutang. Hutang adalah kewajiban. Biasanya seseorang berhutang karena adanya kebutuhan mendesak, maupun untuk menuruti gaya hidup. Akan tetapi banyak orang kesulitan dalam melunasi hutang, karena adanya berbagai alasan. Sebaiknya ketika berhutang, kita harus memperhatikan kemampuan dalam membayar kembali pinjaman. Perlu diperhatikan juga pendapatan dan pengeluaran Anda, begitu juga dengan jangka waktu pinjaman. Hutang yang tidak dibayar bisa menjadi beban di akhirat, dan memohon ampun kepada Allah sebelum meninggal sangat dianjurkan. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal mengalami masalah dengan hutang, penting untuk mencari solusi yang tepat dan tidak ragu untuk meminta bantuan. Izinkan saya berbagi sedikit kisah nyata. Saya yakin, mayoritas dari kita khususnya masyarakat Jawa, pernah merasakan bagaimana susahnya hidup dengan hutang. Bagaimana rasanya memiliki banyak hutang dan tidak tahu harus mulai dari mana. Bagaimana rasanya merasa tidak bebas dan terikat dengan hutangmu yang mencekik. Banyak masyarakat, khususnya Pulau Jawa, terjerat hutang karena faktor masalah ekonomi yang memburuk, bahkan sampai dikejar-kejar rentenir dalam kehidupannya. Mungkin kebanyakan orang malu dan bahkan tidak mau keluar rumah, karena sering dikejar-kejar rentenir penagih hutang. Banyak orang yang bahkan rela menjual rumah, sawah, kendaraan, bahkan bunuh diri akibat terjerat hutang yang menumpuk. Bahkan ada yang sampai gila karena hutang. Bagaimana rasanya memikirkan caranya membayar hutangmu tapi tidak tahu harus berbuat apa? Semua orang juga pernah mengalami hal yang sama. Perasaan tidak bebas dan terikat dengan hutang yang begitu mencekik, seakan-akan mengganggu dari pikiran kita. Tapi tenanglah, karena hari ini, Catatan Jawa akan membagikan 5 amalan harian sakti mandraguna pelunas hutang dalam semalam. Kedengarannya sangat aneh, namun kita akan membongkar rahasia amalan harian pelunas hutang yang terbukti ampuh dan manjur. Dan inilah yang akan saya bagikan kepada kamu hari ini. Dengan mempraktikkan amalan-amalan harian pelunas hutang ini, insya Allah hutang lunas dalam semalam.
Ada beberapa amalan ibadah yang diyakini dapat membantu seseorang dalam melunasi hutang. Berikut beberapa di antaranya. 1. Sholat hajat dan amalan harian doa khusus untuk pelunasan hutang. Sholat hajat adalah sholat sunnah yang dilakukan untuk memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan dan kelapangan dalam berbagai urusan hidup, termasuk dalam melunasi hutang. Keutamaan dalam Islam. Sholat hajat merupakan salah satu sholat yang sangat dianjurkan dalam Islam untuk memohon pertolongan dan kelapangan dari Allah dalam berbagai keadaan. Cara mengamalkan sholat hajat. Waktu pelaksanaan. Sholat hajat dapat dilakukan pada waktu apa saja. Namun yang paling dianjurkan adalah pada malam hari setelah sholat Isya, saat suasana lebih tenang dan doa lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda hendak memohon pelunasan hutang secara khusus, disarankan untuk melakukannya pada waktu-waktu mustajab, seperti pada sepertiga malam terakhir. Jumlah rakaat. Sholat hajat dilakukan dengan 2 rakaat. Niat sholat hajat dalam hati adalah sebagai berikut. Lafal niat. Usholi sunatal hajjati rokataini lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya bacalah bacaan amalan harian doa pelunas hutang setelah sholat. Setelah selesai melaksanakan sholat hajat, disarankan untuk berdoa dengan khusyuk. Berikut adalah amalan doa harian yang bisa dibaca setelah sholat hajat untuk meminta kelapangan dalam lunasi hutang. Allahumma kfini bihalalika, an haromik, wa agnini bifadlika, amman siwa. Allahumma inni a'udzubika minal hami wal hazani, wal ajzi wal kasali wal buhli wal jubni, wa dola idaini, wa golabati rijal. Artinya, ya Allah, cukupkanlah untukku apa-apa yang Engkau halalkan dari apa-apa yang Engkau haramkan, dan kayakanlah aku dengan kemurahan-Mu dari siapa saja selain-Mu. Ya Allah, aku mohon perlindungan dengan-Mu dari duka cita dan kesusahan, kelemahan, dan kemalasan, dan kekikiran, tekanan hutang dan paksaan orang lain. Kemudian lakukanlah amalan harian zikir setelah doa. Setelah doa, Anda dapat melanjutkan dengan amalan harian berzikir untuk memperkuat niat dan hati. Salah satu amalan harian zikir yang sangat dianjurkan adalah Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Artinya, Maha suci Allah dan segala pujian baginya. Maha suci Allah yang Maha Agung. Anda bisa mengulang zikir ini sebanyak 100 kali atau lebih, dengan hati yang penuh pengharapan agar Allah memberikan kelapangan dalam rezeki dan pelunasan hutang. 2. Membaca surat Al-Waqiah untuk kelancaran rezeki. Keutamaan amalan harian surat Al-Waqiah. Dalam Islam, surat Al-Waqiah dikenal sebagai surat yang memiliki banyak manfaat, termasuk membantu dalam melunasi hutang dan membuka pintu rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, dia tidak akan ditimpa kefakiran. Hadis riwayat Al-Hakim. Cara mengamalkan amalan harian pelunas hutang surat Al-Waqiah. Waktu pelaksanaan. Bacalah surat Al-Waqiah setiap malam setelah sholat Isya, minimal 7 kali atau lebih. Disarankan untuk membaca surat ini dengan penuh penghayatan dan niat untuk mendapatkan kelapangan rezeki, serta melunasi hutang-hutang yang ada. Bacalah surat Al-Waqiah secara lengkap. Kemudian doa setelah membaca amalan harian surat Al-Waqiah. Setelah membaca surat ini, Anda bisa berdoa memohon kepada Allah untuk melunasi hutang dan membuka pintu rezeki. Allahummarzuqni min haitsu la ahtasib, waftahli abwaba rizqika, wagnini min fadli. Ya Allah, berikanlah aku rezeki dari arah yang tidak aku duga. Bukakanlah pintu-pintu rezekimu, dan berikanlah aku kecukupan dari karunia-Mu. 3. Zikir untuk melunasi hutang. Tahlil dan tasbih. Keutamaan zikir. Zikir adalah amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena dapat mendekatkan diri kepada Allah, memperkuat iman, dan membuka pintu rezeki. Dalam kejawen, zikir juga dianggap sebagai cara untuk mendatangkan energi positif dan membuka jalan dalam segala aspek kehidupan, termasuk pelunasan hutang. Cara mengamalkan zikir. Waktu pelaksanaan. Lakukan amalan harian zikir ini setiap hari setelah sholat fardu, subuh, zuhur, asyar, maghrib, isya.
Atau bisa juga dilakukan pada waktu yang lebih khusyuk seperti saat pagi hari atau menjelang tidur. Bacalah amalan harian zikir, La ilaha illallah. Artinya, tiada Tuhan selain Allah. Bacalah zikir ini sebanyak 1000 kali setiap hari atau lebih, sambil mengharapkan pelunasan hutang dan kelapangan rezeki. Kemudian amalan harian zikir tasbih, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil adzim. Artinya, Maha suci Allah dan segala puji baginya, Maha suci Allah yang Maha Agung. Bacalah zikir ini sebanyak 100 kali setiap hari atau lebih. Selanjutnya bacalah doa setelah zikir. Setelah berzikir, berdoalah dengan sepenuh hati. Selanjutnya bacalah ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraj wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Arti ayat 1000 dinar. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Dengan mengamalkan amalan harian ini setiap hari, insya Allah hutang akan lunas dalam semalam. 4. Sholat tahajud, sembahyang setengah malam. Keutamaan sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang paling utama setelah sholat fardu. Waktu tahajud adalah saat yang sangat mustajab untuk berdoa, dan seringkali doa-doa yang dipanjatkan pada waktu ini dikabulkan oleh Allah. Cara mengamalkan sholat tahajud. Waktu pelaksanaan. Sholat tahajud dilaksanakan pada waktu sepertiga malam terakhir. Sebaiknya dilakukan setelah tidur sejenak, antara jam 2 hingga 4 pagi. Jumlah rakaat, minimal 2 rakaat, namun lebih dianjurkan untuk melaksanakan 4 hingga 8 rakaat, sesuai dengan kemampuan. Kemudian berdoalah setelah sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, berdoalah dengan penuh pengharapan kepada Allah agar hutang Anda dilunasi dan diberikan kemudahan rezeki. Bacalah doa ini. Ya Allah, wahai pembebas dari segala kesulitan, wahai pemberi rezeki kepada semua makhluk, berikanlah aku rezeki dari arah yang tidak aku duga. 5. Memberi sedekah dengan ikhlas. Keutamaan sedekah. Sedekah adalah amalan yang sangat penting dalam Islam dan kejawen. Selain menjadi jalan untuk membersihkan hati dan meningkatkan spiritualitas, sedekah juga menjadi cara untuk membuka pintu rezeki dan melunasi hutang. Cara mengamalkan sedekah. Waktu pelaksanaan. Sedekah dapat diberikan kapan saja, tetapi waktu terbaik adalah pada hari Jumat, atau saat Anda merasa berat hati dengan hutang-hutang yang ada. Jumlah sedekah. Tidak perlu jumlah yang besar. Sedekah bisa dimulai dengan memberikan sejumlah uang atau barang yang bermanfaat bagi orang lain, meskipun hanya sedikit. Yang terpenting adalah keikhlasan dalam memberi. Kemudian bacalah doa setelah sedekah. Setelah memberi sedekah, ucapkan doa berikut. Robbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim, yang artinya, ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Doa ini merupakan ayat 127 dari surat Al-Baqarah. Dengan mengamalkan amalan-amalan di atas secara istiqomah dan penuh keyakinan, insya Allah pintu rezeki akan terbuka lebar dan hutang-hutang Anda akan dilunasi. Jangan lupa bahwa segala sesuatu adalah takdir dan kehendak Allah, sehingga tetaplah bersabar, berusaha, dan berdoa dengan tulus hati. Dalam melanjutkan usaha untuk melunasi hutang, penting untuk selalu ingat bahwa setiap amalan harus dilakukan dengan niat yang tulus dan kesungguhan hati. Keikhlasan dalam berdoa, berusaha, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kunci utama. Selain itu, ada beberapa tambahan amalan yang dapat membantu mempercepat proses pelunasan hutang dan membuka pintu rezeki yang lebih luas. Berikut adalah kelanjutan dari amalan yang dapat Anda praktekkan. Lakukanlah sholat duha untuk memohon kelapangan rezeki. Keutamaan sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan di pagi hari setelah matahari terbit, dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sholat ini merupakan salah satu cara yang dapat membuka pintu rezeki serta memberikan kemudahan dalam hidup, termasuk dalam urusan melunasi hutang. Cara mengamalkan sholat duha. Waktu pelaksanaan. Sholat duha dilakukan antara pukul 8 hingga pukul 11 pagi, ketika matahari mulai terbit hingga hampir mencapai titik tengah langit. Jumlah rakaat. Minimal 2 rakaat, namun bisa lebih banyak hingga 4 rakaat atau 8 rakaat sesuai dengan kemampuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat duha 2 rakaat, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberi kemudahan untuknya, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Hadis riwayat Muslim. Lafal niat sholat duha. Usholi sunatal duha rakataini lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Doa setelah sholat duha. Setelah selesai melaksanakan sholat duha, berdoalah dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan memberikan kelapangan rezeki dan memudahkan urusan Anda, termasuk pelunasan hutang. Allahumma la sahla, ila maja'al tahu sahla, wa anta taj'alul hasna idza syita sahla. Artinya, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Dan Engkau menjadikan kesedihan, kesulitan, jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Catatan penting. Selalu usahakan untuk memberi sedekah setelah melaksanakan sholat duha. Sedekah adalah amalan yang sangat disukai Allah, dan akan membuka pintu rezeki yang lebih besar. Bahkan, sedekah menjadi salah satu jalan untuk melunasi hutang-hutang yang mengikat. Dalam mengatasi masalah hutang dan mencari kelapangan rezeki, penting untuk kita senantiasa mengingat bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah pemilik segala rezeki dan segala urusan. Keyakinan bahwa Allah selalu memberikan jalan keluar adalah kunci utama dalam menghadapi segala kesulitan hidup. Terkadang, jalan keluar tidak selalu datang dengan cara yang kita harapkan. Namun percayalah bahwa setiap amalan yang dilakukan dengan ikhlas dan penuh tawakal akan mendatangkan kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah di balik ujian hutang. Hutang bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, itu adalah ujian dan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, belajar bersabar, dan terus berusaha. Setiap doa dan amalan yang kita lakukan akan membuka jalan menuju solusi yang lebih baik. Jika kita terus berdoa, berzikir, dan bersedekah, Allah akan mengirimkan rezeki dan kemudahan dalam berbagai bentuk yang tidak terduga. Berdoalah dengan keyakinan penuh, lakukan amalan-amalan yang disarankan, dan selalu berusaha dengan maksimal. Ingatlah bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang berserah diri dan berusaha dengan tulus. Jangan pernah merasa putus asa, karena rezeki dan kelapangan hidup sudah ditentukan olehnya. Dan setiap usaha serta doa yang kita lakukan pasti akan dihitung sebagai amal baik di sisi Allah. Semoga amalan-amalan ini membawa manfaat, memberikan kelapangan hati, dan mempercepat jalan keluar dari segala kesulitan finansial, terutama dalam hal melunasi hutang. Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu bersama orang-orang yang sabar, berusaha, dan bertawakal kepadanya. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam segala urusan dan menyelesaikan segala hutang kita dengan cara yang paling baik.